acara ini perlu kita ketahui bahwa acara ini berlangsung secara offline dan online. Ya. Keren kita cewek cantik. Ayo carilah cewek cantiknya dan carilah bajinya. Iya benar ya, Bapak Ibu ya. Apa yang jadi anjing gila kita? Sulis pernah sharing dengan saya, anjing gila saya ada kebutuhan. Ya, Bapak Catur pernah bilang untuk bayar utang. Ya. Pak Barus pernah bilang sharing, dia mulai dari minus 2 miliar Bapak Ibu. Mulai di bisnis ini minus 2 miliar. Tapi sekarang dia sudah bebas dari utang Bapak Ibu. Apa yang menjadi anjing gila Bapak Ibu? Cari. Kalau kita ada anjing gila yang ngejar-ngejar, ya kan? Kita nggak bakalan santai Bapak Ibu. Bisnis ini nggak ada bosnya. Saya bukan bos. Ya, bukan bos. Bos teman-teman itu adalah impian teman-teman. Ya, apa yang menjadi impian Bapak Ibu? Kepengen apa? Ingin membahagiakan keluarga, ingin mengumrohkan orang tua. Bapak Ibu bisa kita dapatkan melalui bisnis ini. Buktinya sudah ada. Ibu Sulistiawati sudah mengumrohkan orang tuanya. Ya. Begitu juga dengan partner-partner bisnis kita yang lainnya, Bapak Eka, Bapak Sabah, bisa mengumrohkan orang tuanya Bapak Ibu. Cuma dalam waktu 3 tahun bergabung di bisnis ini Bapak Ibu. Jadi, apakah Bapak Ibu ingin membuat bahagia orang tua kita? Saya sudah mengajak orang tua saya jalan-jalan ke luar negeri hampir setiap tahun. Kalau tahun ini nggak pandemi, kita udah jalan-jalan juga Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Bukannya papa mama saya nggak mampu mereka jalan-jalan sendiri. Tapi kalau dia jalan dengan anaknya pasti dia lebih bangga. Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau kita yang mengajak mereka jalan-jalan, ini pencapaian anak saya, pasti dia sangat bangga kan? Apalagi ditemani kita. Kita menemani dia, memegang tangannya Bapak Ibu, menghibur mereka, mengajak mereka tertawa. Apakah Bapak Ibu ingin mempunyai impian yang seperti itu Bapak Ibu? Membahagiakan orang tua. Ya. Apalagi yang menjadi impian kita Bapak Ibu? Ingin kita anak kita sekolah ke luar negeri Bapak Ibu. Coba berikan yang terbaik buat anak-anak. Ya, kita lakukan semuanya itu untuk anak-anak kita. Lakukan tanpa perlu disuruh-suruh sama leadernya. Leader bukan bos. Bos Bapak Ibu adalah impian Bapak Ibu yang mengejar Bapak Ibu untuk berhasil di bisnis ini. Cari anjing gilanya. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi saya mau cerita. Ini ada mitos, ya. Mitos bilang seperti ini. Menabung bisa membuat kaya. Setuju nggak? Ada benernya tapi ada salahnya. Menabung, Pak Aswandi menabung nggak setiap bulan? Ada ya Pak menabung ya. Tapi Pak Aswandi bisa kaya nggak? Kalau dengan cara menabung saja? Bisa Pak Aswandi? Tidak. Ya. Bekerja keras bisa membuat kaya. Secara sekali lewat, iya benar. Benar, iya. Tapi apakah dengan bekerja keras biasa aja, ya kita muli juga bekerja keras Bapak Ibu, bisa membuat kita kaya? Tidak. Tidak. Setuju Bapak Ibu? Tidak bisa kita gunakan cara yang lama. Bekerja dengan orang tidak bisa. Bekerja dengan kemampuan kita sendiri tidak bisa. Bekerja bersama support system, Alliance dan Univision bisa. Setuju teman-teman? Tangan buat Alliance dan Univision. Bekerja bersama-sama kita bisa, Bapak Ibu. Ya, itu adalah mitos yang harus kita patahkan dengan kita bekerja di sini dan kita buktikan kita bisa sukses. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita di sini ada City Mall, ya, mall yang megah ya, di Lahat ya.
kota Lahat ini. Kira-kira City Mall itu waktu dibangun perlu perencanaan. Makanya kita rubah properti aja, ya. Rumah kontrakan 1 miliar itu setahunnya dapat 60 juta atau 5 juta per bulan. Oke. Nah, kalau kita hitung jika Anda sisihkan 1 juta per bulan untuk dapatkan 1 miliar, itu butuh 83 tahun. Jadi, saya mau nanya, kalau ceritanya 1 miliar itu harga rumah 1 miliar, rencananya kalau kita jadikan passive income berarti sebulannya 5 juta. Betul nggak Bapak Ibu? Ya teman-teman ya, benar ya? Ini kita beli rumah kontrakan, jadikan berapa? Setahunnya 60 juta. Betul nggak harga sewanya? Ya, 60 juta berarti sebulan berapa? 5 juta. Nah, pertanyaannya, dari uang 1 juta, uangnya kita teman-teman, mau punya uang 1 miliar, punya properti 1 miliar, kita kumpulin 1 juta per bulan. Kira-kira berapa tahun bisa terkumpul uang 1 miliar? 83 tahun. Kira-kira tambah umur kita cukup nggak? Nggak cukup. Kecuali ini bangunan ya katanya kan. Atau dia hidup, mati, hidup, mati, mati, hidup lagi. Nah gimana coba? Nggak mungkin ya. Jadi makanya sekarang kita tanya, dengan uang 1 juta itu nggak mungkin ya. Yuk lanjut. Jadi caranya gimana untuk dapatkan uang properti kita, aset kita 1 miliar? Ini kan ditanya tuh, kita mau punya passive income kan? Nah, apakah Anda berminat untuk memiliki aset pasif 1 miliar ini dengan cara cerdas, cepat, dan modal kecil? Loh, tadi kan dengan 1 juta nggak mungkin modal kecil, ya kan? Nggak cukup. Betul nggak Bapak Ibu? Kita mau beli rumah 1 miliar itu mau butuh berapa lama? Kalau ngumpulin uang lah, kalau 1 juta nggak mungkin, 83 tahun. Terus caranya apa? Nah, di sini mau kasih tahu loh caranya, cerdas, cepat, dan modal kecil. Nah, ayo kita lanjut. Nah, jawabannya cara cerdas tadi punya aset pasif, ternyata di sini tanyakan pada diri Anda, yuk, apakah Anda mau memiliki aset pasif senilai 1 miliar dalam waktu kurang dari 6 bulan dengan modal kecil? Bentar Pak. Dengan modal kecil dan membantu orang lain mengoptimalkan uang mereka. Jadi kita nanya caranya, kita menanyakan dulu poin nomor satu, yaitu tanya apakah kita mau punya aset 1 miliar ya dalam waktu 6 bulan. Ya, 6 bulan ternyata waktunya. Jadi aset kita tuh 1 miliar itu dalam bentuk properti selama 6 bulan ya. Dengan cara kita modal kecil dan membantu orang lain mengoptimalkan uang mereka. Saya nanya sama Bu Wiwi biar nggak bingung ya. Bu Wiwi, Bu, ini kita mengoptimalkan uang orang lain kan boleh kan? Mengoptimalkan boleh kan? Bu Wiwi mau nggak saya bantu uangnya yang ada dari Bu Wiwi ya dioptimalkan untuk melindungi penghasilannya Bu Wiwi, karena Bu Wiwi tahu kan penghasilan itu bisa stop, betul nggak? Nah saya tanya Bu Wiwi, kalau uang 1 juta aja misalnya contoh Bu Wiwi mau taruh di kita, itu nilainya bisa miliaran. Yo contoh, kenapa? Mengoptimalkan uangnya dia, terjadi apa-apa dengan Bu Wiwi, kita bisa bantu untuk masalah keuangan. Karena pada saat orang sakit, betul kan? Kalau risiko sakit, ada yang kebal nggak? Nggak ada ya. Ada yang tahu nggak sakitnya apa? Nggak. Ada yang tahu kapan waktunya? Nggak ada ya. Makanya kalau kita bicara risiko itu, kan kalau bocor kita perbaiki. Uang siapa itu? Uang kita. Belum aset. Aset itu kalau kita sewakan rumah, itu baru berupa duit. Rumah yang kita tinggal itu berupa aset. Itu baru tahu. Ya, teman-teman, mungkin baru tahu ya. Oke, lanjut. Jadi kita mau yang paradigma ini, ya. Jadi orang kaya itu menciptakan aset yang memberi passive income. Ya, kesimpulannya, ya teman-teman, aset menghasilkan uang ketika Anda tidur dan berlibur. Ketika income dari aset sudah tidak membayar gaya hidup, berarti Anda sudah mencapai financial freedom. Jadi kalau aset itu sudah mampu membelikan kita ke luar negeri, mau sekolah anak, mau keluar, pokoknya semua dibayar pakai aset, itu enggak? Itu yang kita mau bangun hari ini, teman-teman. Tepuk tangan loh buat teman-teman. Kenapa? Jawabannya ketemu. Kalau kita bekerja cari uang, makanya uangnya nggak cukup-cukup. Betul nggak? Kalau kita bekerja cari uang, ya besok habis lagi, betul nggak? Hari ini kita bekerja bangun aset, dan aset itu memberikan penghasilan, dan penghasilan itu akan menjadi penghasilan pasif. Nah, lanjut.
Jadi contoh properti tadi saya bilang kan, yang tadi saya sampaikan, properti yang disewakan, rumah kos, tanah yang dijadikan lapangan parkir, mobil yang disewakan, investasi saham, deposito. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua, Mas. Ini the first time ini ya, acara yang luar biasa dan pertama kali acara dari kita untuk kita. Semangat pagi. Ulang. Semangat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Baik, sangat baik, luar biasa. Oh yes, ulang ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik, sangat baik, luar biasa. Oh yes. Oke. Sambil menunggu teman-teman kita yang masih OTW dalam perjalanan menuju ke tempat ini, kita akan mulai acara kita ini ya. Baiklah Bapak Ibu, bersama-sama kita akan mulai.